Halo teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana kita membangun sebuah website. Apa yang harus kita pelajari pertama kali untuk membangun sebuah website. Yang pertama kita harus pelajari yaitu untuk front end. Untuk tampilannya itu kita biasa menggunakan bahasa pemrograman yang disebut HTML atau Hypertext Markup Language. HTML sendiri sekarang sudah sampai versi kelima. Di versi 5 ini sudah sangat stabil dan sangat ringan. Oke, kita mulai saja. Di sini saya menggunakan aplikasi Notepad++. Jika teman-teman ingin menggunakan aplikasi lain seperti Dreamweaver atau Sublime, tulisannya Sublime. Kemudian bisa juga menggunakan Notepad biasa, tapi saya biasa menggunakan Notepad++. Nah, di sini sudah ada beberapa tag dasar dari HTML. Yang pertama ini doc type HTML. Ini harus ada dalam HTML5. Kemudian ini yang harus ada dalam file .html. Saya jelaskan dari atas, ini adalah tipe dokumen dari HTML sendiri, ini harus ada. Kemudian di sini ada pembukaan HTML. Oh ya, di HTML ini ada buka dan tutup. Sama kayak di bahasa pemrograman yang lain, harus ada tag buka dan tutupnya. Di sini HTML ditutup menggunakan slash. Misalnya kita buka HTML, tutupnya ada slash HTML di sebelah kurung siku, setelah kurung siku awal, buka kurung siku. Oke. Di sini HTML, kemudian di dalam head ini nanti yang akan ditampilkan di sini. Saya buka browser. Yang di dalam head. Nah, di sini kan. Nanti yang ditampilkan apa yang ada di dalam head ini berada di atas ini. Di address bar, di atas address bar tab. Kemudian title ini yang akan tampil di sini, di tabnya nih, nama tabnya. Oke. Kemudian body itu isinya yang ada di dalam website kita, atau ada yang ada di dalam workspace atau body dari browser. Nah, itu dia. Untuk biar kelihatan lebih rapi, kita taruh begini, head ke dalam, title, supaya susunannya terstruktur, tidak berantakan. Apa yang pertama di akses atau diakses oleh sebuah file HTML itu, yang pertama doc type, kemudian HTML masuk ke head, di atas ini akan diakses, kemudian titelnya keluar seperti title, nanti akan muncul seperti Mozilla Firefox Start Page. Nah, akan muncul seperti itu. Oke, yang pertama kita contohkan, misalnya belajar HTML. Di sini titelnya, kemudian di body misalnya kita tulis nama. Saya sedang belajar HTML. Nah, begini kan ya. Coba kita simpan. Saya taruh di luar saja. Di sini kita buat belajar 1 HTML. Nah, di sini kita harus menggunakan ekstensi .html, atau teman-teman jika menggunakan Notepad++ bisa memilihnya di sini. Nah, ada tulisannya HTML Hypertext Markup Language. Nah, ini, atau bisa langsung saja ketikkan belajar 1 misalnya titik
.html atau .html. Save. Oke, coba dibuka yang tadi filenya. Jika kita menggunakan SAMPP bisa juga, tapi ini belum masuk ke dalam database atau MySQL. Kita langsung buka dari sini saja. Nah, ini dia. Benar kan yang saya bilang tadi? Title ini akan muncul di sini, di tab, di judul tab belajar HTML. Kemudian yang ada di body itu akan muncul di dalam body browser seperti ini. Itu permulaan. Coba sekarang kita pelajari menggunakan, misalnya saya sedang belajar HTML. Oke, di sini, dan saya suka itu. Nah, oke, kita coba ya. Kita simpan. Di sini kita refresh menggunakan F5 atau dari sini. Saya sedang belajar HTML dan saya suka itu. Tapi di sini kalimatnya menyatu. Sedangkan kita tuliskan terpisah ya, atau ada baris antara kalimat pertama dan kedua. Untuk memisahkan kalimat di dalam bahasa HTML itu menggunakan tag P atau paragraf seperti ini. Misalnya kita taruh di sini saja. P. Yang mana yang kita mau pindahkan? Yang ini. Harus ditutup menggunakan P juga, atau paragraf, singkatan dari paragraf. Oke, kita simpan, kemudian kita refresh. Oh, what happened? Kita refresh. Oke. Seperti ini. Itu untuk menambahkan dua baris atau istilahnya paragraf baru. Jika kita ingin memindah satu baris, atau seperti di Word itu enter, itu kita menggunakan, sebentar, kita gunakan yang namanya tag BR, break line. Oke, di sini saya tulis nama saya Hardi Setia Ramdhani. Nah, di sini kita tuliskan. Untuk memindah satu baris kita menggunakan BR. Nah, apa fungsi dari slash di dalam BR? Kenapa BR tidak dibuka dan ditutup seperti tag-tag yang lain? Karena BR di sini, jika kita menggunakan buka dan tutup, karena tag BR itu sendiri hanya menggunakan satu tag seperti ini, hanya buka, tidak menggunakan tutup. Tetapi jika agar HTML lebih terstruktur, kita gunakan slash di akhir ini, di akhir kata BR ini. Oke, kita simpan, kita refresh. Nah, seperti ini. Nama saya Haris Ramdhani, saya sedang belajar HTML dan saya suka itu. Nah, itu tentang BR. Kemudian ada lagi di sini, kita menggunakan fontnya ini apa ini, kita lihat nama fontnya, mungkin Times New Roman. Jika kita ingin menuliskan misalnya apa adanya seperti ini, kita menggunakan tag pre. Misalnya alamat rumah saya, saya tinggal di Yogyakarta. Nah, seperti ini. Kita tutup menggunakan pre. Apa yang ada di dalam tag pre ini, di dalam tag pre ya, nih, dibuka kemudian ditutup,
Nah, apa yang ada di dalamnya itu akan tertulis seperti apa adanya yang ada di dalam notepad ini. Kita coba ya. Kita refresh. Tuh, dia menggunakan font asli yang di sini. Size-nya, kemudian tipe fontnya sama persis kan. Nah, apa adanya istilahnya. Pre. Misalnya nih kita di sini kita pakai pindah baris. Nah, apa yang terjadi? Teret. Tuh, apa adanya. Apa yang ada di dalam Notepad++ jika kita menggunakan tag pre itu seperti apa yang ada di dalam Notepad yang muncul di browser. Tuh, kita geser ke sini dari awal. Simpan, refresh. Tuh, seperti itu namanya tag pre. Menuliskan apa adanya. Kemudian kita belajar heading atau penjudulan. Soalnya di sini kita tuliskan belajar HTML heading 1. Nah, saya tuliskan dulu biar lebih jelas. Nah, nih heading 2. Heading di dalam HTML itu tagnya sampai heading 6 H1, kemudian biar lebih cepat saya tuliskan, saya copy paste 6 3 2. Dua, 3, 4, 5, 6. Kita tutup menggunakan tanda slash. Nah, seperti ini. Kita lihat hasilnya. Tuh, heading atau penjudulan yang paling besar di dalam heading itu bukan heading 6, karena angkanya besar dia bisa jadi yang terbesar, bukan. Heading pada HTML itu yang terbesar adalah H1 atau heading 1 seperti ini. Yang paling besar heading 1, H1, kemudian H2 dan seterusnya sampai H6. Nah, ini heading dalam HTML. Oke, videonya mungkin sekian biar tidak lama-lama. Saya akan lanjutkan di video berikutnya. Kita akan mempelajari lebih dalam tentang HTML. Oke, terima kasih.